Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama, duduk bermajlis, duduk bersolawat, di mana kita sama-sama ketahui bahwa perkumpulan kita adalah perkumpulan yang Allah turunkan ketenangan di dalamnya, yang Allah turunkan ketenangan, kedamaian, bahkan kekhusyuan di dalam hati hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mengapa demikian? Karena majelis kita ini adalah majelis yang diliputi oleh duduknya juga para malaikat bersama dengan kita. Malaikat berkeliling ingin mendengarkan apa kiranya permintaan-permintaan kita, apa kiranya harapan-harapan kita, sehingga setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang katanya kalau duduk berkumpul bersama lalu mereka berzikir menyebut nama Allah, mereka membaca tilawah daripada firman-firmannya Allah, mereka juga mengkaji daripada pelajaran-pelajaran ajaran Rasulullah. Katanya duduknya mereka itu tatabaha bihimul malaikah, Allah banggain kita di hadapan para malaikatnya. Allah berkata kepada para malaikatnya, lihatlah wahai para malaikatku, itu hambaku sedang duduk memuja dan memujiku. Mereka belajar mendengarkan daripada firmanku. Mereka mengkaji daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kepada para malaikat, turun, dengar apa yang sedang diminta oleh mereka. Maka malaikat keliling. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan golongan tersebut, orang-orang itu orang-orang yang apa? Yang saat mereka duduk mereka tidak lupa meminta kepada Allah surga. Mereka minta surga. Malaikat kemudian naik menyampaikan apa yang diminta oleh orang-orang yang duduk itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang diminta hambaku wahai para malaikat? Kata malaikat bilang, ya Rabb, mereka meminta surga. Kata Allah, memangnya sudah pernah lihat surga? Allah tanya, emangnya udah pernah lihat surga? Belum. Katanya malaikat bilang, mereka belum pernah lihat surga ya Rabb. Allah tanya lagi, gimana kiranya kalau seandainya mereka udah pernah lihat surga? Kata malaikat jawab, mereka pasti akan lebih serius lagi dalam memohon, dalam meminta untuk dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Ya kita kalau pikir-pikir kita belum pernah lihat surga, baru dengar-dengar aja. Pada kepengen apa kagak? Pada pengen kita masuk surga. Jadi list doa-doa kita masuk surga, betul apa enggak? Ya, malaikat ditanya sama Allah, mereka pernah lihat surga? Enggak ya Allah, mereka enggak pernah lihat surga, tapi mereka pengen masuk surga. Lalu apa lagi yang mereka minta wahai malaikatku? Malaikat bilang, ya Rabb, mereka minta berlindung dari siksa api neraka.
Kata Allah bilang, bagaimana mungkin mereka minta siksa api neraka? Apakah mereka pernah melihat api neraka? Kita pernah nggak ngelihat api neraka? Katanya api di dunia itu cuman setetes api yang datang dari neraka diturunkan ke bumi, itu pun setelah dicelup berkali-kali. Itu udah dicelup berkali-kali. Karena kita lihat sekarang api warnanya merah, hakikatnya kalau kamu tanya bagaimana api yang ada di neraka, warnanya hitam pekat. Warnanya hitam pekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk penduduk bumi, sudah dicelup berkali-kali sehingga warnanya berubah menjadi merah. Bukan lagi hitam. Kita dengar kisah demi kisah tentang siksa yang ada pada api neraka, kita takut. Lalu kita minta berlindung sama Allah. Makanya Allah tanya, mereka minta dijauhkan dari api neraka, memangnya mereka pernah melihat? Malaikat jawab, enggak pernah ya Allah. Gimana kalau mereka melihat api neraka? Andai kata mereka betul-betul kau tunjukkan tentang bagaimana neraka, malaikat menjawab, ya Rabb, mereka pasti akan tambah takutnya. Mereka pasti akan tambah mohon, minta dilindungin darinya. Mereka pasti akan lebih gigih, lebih giat di dalam menjauhinya. Ashhidu ya malaikati. Kata Allah bilang apa? Saksikanlah wahai para malaikatku. Mereka-mereka yang kumpul minta surga, minta dilindungin dari api neraka, katanya, Gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Bangun kamu semua dari tempat ini, dosa-dosamu semua udah diampunin Allah Subhanahu wa taala. Bangun kamu dari tempat ini, semua keburukanmu telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab apa? Sebab kumpulnya kita duduk di dalam majlis yang mengingatkan kita Allah, mengingatkan kita Rasulullah, dan ternyata doa itu adalah doa yang sering kali dirangkum dan menjadi satu, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tiap kali kita duduk di majelis itu doa jangan pernah dilupa. Karena justru doa ini yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan gambarannya pada kita sebelum kita minta doa-doa yang lain. Kita punya hajat, kita punya kemauan, kita punya kepengen, boleh. Tapi sebelum hajat-hajat itu kita sebut, kita minta dulu seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarin sama kita. Beritahukan perihal ihwal tentang golongan orang-orang saleh yang kalau udah duduk kumpul, malaikat keliling, bisikan-bisikan doa kita ternyata didengerin sama para malaikatnya Allah. Yang minta hajat, yang minta apa tuh semuanya naik, semuanya dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak athar dan banyak riwayat-riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dengan tegasnya menyatakan, bangun dan semua hajat-hajatmu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang pulang dengan tangannya hampa. Dengan apa? Dengan doa-doa yang dia baca di dalam kumpulnya dia, di dalam satu perkumpulan yang mengingatkan dia pada Allah, mengingatkan dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberi sama Allah kesempatan demi kesempatan. Kita bisa hadir majelis demi majelis. Duduk
di majelis setiap hari. Dari majelis ke majelis kita duduk, dari majelis ke majelis kita hadir. Kita dikasih kesempatan sama Allah berkali-kali, berulang-ulang. Dan ternyata kita nyadar, memang manusia itu perlu banyak untuk selalu diingetin. Manusia tuh perlu banyak untuk selalu datang duduk di majelis agar dia punya dosa diampunin. Mereka perlu untuk apa? Terus mendekatkan dirinya di dalam majelis-majelis kebaikan semacam ini. Kenapa? Karena kita ada di akhir zaman. Akhir zaman yang kita duduk diam bahkan di rumah aja, kadang-kadang diamnya kita tapi tidak menyelamatkan kita dari berbuat dosa. Kadang-kadang diamnya kita nggak bikin kita selamat dari kotornya hati. Kadang-kadang diamnya kita nggak bikin kita selamat dari apa? Dari untuk tidak saling membicarakan aibnya orang-orang lain yang ada di luar sana. Kenapa? Karena sarananya udah terlalu banyak. Duduk sebentar, yang kita lihat, yang kita tonton, macam-macam. Gimana kita mau minta ampun sama Allah yang paling cepat wasilahnya kalau bukan Rasulullah? Yang dikatakan oleh para ulama huwa wasilatunal uzma. Katanya Nabi Muhammad itu wasilah menjemput pengampunan yang paling besar. Yang paling besar. Kita punya dosa, kita minta ampun di rumah, kita bisa. Di mana tempat kita ngerasa kita berdosa, kita minta ampun bisa. Tapi di mana tempat sekalipun kita meminta ampun, ternyata jalan untuk menjemput pengampunan yang paling cepat adalah lewat pintunya Rasulullah SAW. Jalan yang paling cepatnya emang kalau lewat pintunya Rasulullah. Di mana semua orang hari ini duduk hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, sampai kita hari ini duduk di majelis maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di majelis maulid yang diminta apa? Selain syafaat, selain barokah, tapi yang paling kita kejar, ya Allah, kita minta diampunin dosa. Kita pengen diampunin dosa, makanya datang. Kenapa? Karena kita tahu maulid pintunya kita untuk tersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca maulid Habsyi, di dalam maulid yang awal-awal, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Kita minta apa? Ya Allah, buka semua kebaikan yang selama ini kau kunci. Semua kebaikan yang selama ini kau tutup. Semua kebaikan yang selama ini kau tidak berikan kepada kita karena kita belum layak untuk dapat. Semua kebaikan-kebaikan yang selama ini ada tapi engkau tidak berikan kepada kita. Maka justru mintanya di mana? Saat kita duduk di dalam majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta semua pintu-pintu yang dikunci itu sama Allah dibuka dengan wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak? Dia yang punya pintu surga, kuncinya dia yang pegang. Tidak ada siapapun yang diizinkan masuk ke dalamnya katanya. Kalau Nabi Muhammad tidak lebih dulu menginjak berserta dengan para umatnya. Nikmat luar biasa Allah kasih kepada kita nikmat. Makanya tiap kita duduk di majelis maulid Nabi, selain kita teringat sama rindunya kita sama Nabi, kita selalu diingatin sama dosa-dosanya kita yang selama ini kita perbuat. Kenapa? Karena saat kita merasakan rindu, saat kita merasakan cinta,
saat kita merasakan kita kepengen dekat sama Nabi Muhammad, ternyata di sana pula Allah sadarkan kita, hei kalian yang mau duduk sama Nabi Muhammad, hei kalian yang mau bersanding sama Nabi Muhammad, hei kalian yang mau berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Tahu-tahu kita disadarin, kita pantas apa enggak? Kita layak apa enggak? Kita ini benar apa enggak orang yang memang betul pantas ada di barisan itu pada hari di mana semua orang berharap mau ada di barisannya Nabi Muhammad. Diingetin pantas atau tidaknya dari mana? Kita kebayang sama dosa. Kita kebayang kalau ternyata masih banyak sunnah yang belum kita buat. Kita teringat kalau ternyata selama ini banyak ajaran yang kita abaikan. Banyak perintah yang kita kesampingkan. Banyak nasihat yang kita dengar tetapi tidak kita amalkan. Pada saat momen-momen itu kita dengar, kita rasa kita lagi rindu sama Nabi Muhammad. Kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Kita diingetin, diiringi dengan air mata yang tumpah dari mata kita semua. Apa yang paling bikin kita ingat? Malu. Kita ngerasain malu. Hati punya kepengen deket. Tapi Allah bikin kita juga punya rasa malu. Dengan maunya kita deket tapi kita belum bisa jadi orang yang nyenengin Nabi Muhammad. Dengan berbagai macam hal yang kita dengar. Bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sedemikian rupa berjuang buat kita. Sampai perjuangannya dikasih sama Allah gambarannya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Allah? Allah mau kasih tahu kita. Nabi Muhammad nyampein kepada kita melalui firman-Nya. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kalian. Salawat Allah ternyata untuk kita adalah bentuk rahmat-Nya. Ibu sehari baca salawat. Kata Nabi satu salawat kita dibales 10 bukan? Iya. Katanya salawat Allah itu apa? Salawat itu rahmat dari Allah buat kita. Kalau salawatnya malaikat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawatnya Allah berupa rahmatnya buat kita. Kata Habib Umar, guru saya bilang, kita kalau bukan karena rahmatnya Allah, kita gak bakal hidup. Kalau juga bukan karena rahmatnya Allah, kita gak bakal mati. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kita nanti gak bakal sanggup ngadepin barzakh. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, kita jauh lebih gak sanggup nanti ngadepin padang mahsyar. Di mana tempat hari ini kita duduk di rumah, di jalan, kita harus ingat satu. Allah senantiasa menyertai kita dengan rahmat. Makanya kita dijagain betul sama Allah. Rahmatnya Allah meliputi kita di mana tempat kita berpijak. Ada rahmat Allah di situ. Makanya kita hidup. Adapun malaikat sholawat sama kita apaan? Ternyata setiap satu sholawat yang kita baca itu membuat malaikat 10 kali beristighfar minta ampun buat dosa-dosa kita sama Allah.
Satu sholawat yang kita baca mendatangkan 10 rahmat dari Allah, mendatangkan 10 istighfar dari para malaikatnya Allah. Satu sholawat, Bu, yang istighfar bukan kita, malaikat istighfar buat kita. Malaikat ternyata sama Allah diciptain khusus buat apa? Buat mintain ampun dosa-dosa kita. Betapa luasnya. Tapi buat apa? Yang Allah mau sampaikan apa? Ternyata sholawat yang Allah berikan dari rahmatnya beserta para malaikatnya dengan hadirnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mau keluarin kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Lihat dari kasih sayangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau bawa kita dari hati yang gelap menuju hati yang terang menderang cahaya. Dari mata yang buta akan kebaikan menuju mata yang dipenuhi dengan cahaya penglihatan. Dari pikiran yang buntu, dari pikiran yang kotor, dari pikiran yang tidak benar, mau dituntun sama Nabi menjadi orang yang pikirannya bersih, tertuntun dan pikirannya menjadi benar. Mau dibawa, mau dikeluarin. Cuman di dunia enggak. Di dunia Nabi buat kita selamat, bahkan usaha Nabi enggak cuman sampai di dunia, kegelapan dari suramnya, dari menakutkannya sengatan api neraka membawa Nabi Muhammad pun mau ngeluarin umatnya dari neraka, saking Nabi mau kita selalu berada dalam cahaya. Saking Nabi kepengen kita selamat, saking Nabi kepengen kita terjaga. Subhanallah. Huwal wasilatunal uzma, katanya emang Nabi satu-satunya wasilah kita yang paling besar untuk menjemput ampunannya Allah Subhanahu wa taala, karena emang Nabi yang selalu mau nuntun kita, mau ngejagain kita, mau ngehindarin kita dari apa? Dari siksaan api neraka. Dulu Nabi lagi duduk dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Amr bin al-As. Duduk di samping Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi bilang apa? Sebentar lagi bakal masuk penghuni surga. Ditungguin sama para sahabat. Ternyata tiba-tiba yang masuk ada orang yang wajahnya basah, baru habis wudhu, kemudian megang sendal di tangan kirinya. Orang-orang gak ada yang kenal dia siapa. Dia sholat di masjid, selesai dia sholat, udah dia duduk, dia pulang. Lagi duduk lagi Nabi besok. Nabi bilang bentar lagi ada calon penghuni surga mau masuk. Ditungguin sama sahabat dari pintu. Masya Allah, sahabat tungguin nih. Masuk lagi orang yang kemarin. Mukanya basah, habis wudhu, nenteng sendal di tangan kirinya. Masuk lagi masjid, ibadah. Habis gitu selesai, dia pulang. Hari ketiga lagi duduk, Nabi kemudian bilang lagi, bentar lagi bakal masuk penghuni surga. Ditungguin lagi sama sahabat. Siapa nih? Ternyata orang yang sama. Dia lagi yang kemarin. Terus-terusan 3 kali sampai disebut dia penghuni surga. Dia penghuni surga. Maka Sayyidina Amr ibn al-As punya inisiatif. Nih orang siapa? Kok tiba-tiba Nabi langsung ngecap kalau dia penghuni surga? Emang punya amalan apa? Maka Sayyidina Amr ibn al-As nyamperin dia bilang begini. Maaf, saya kebetulan di rumah lagi ada masalah. Boleh gak kalau malam ini saya nginepnya di rumah kamu? Soalnya saya kagak bisa pulang ke rumah saya. Gara-garanya apa? Saya lagi ada masalah. Subhanallah. Kata tuh orang bilang, oh boleh kalau mau nginep rumah silahkan. Penghuni surga emang begitu. Amar rumahnya dibuka buat siapa aja yang mau datang kan begitu. Silahkan katanya datang nginep. Ibaratnya kalau kita bilang kagak kenal.
belum kenalan betul gitu, tiba-tiba ditawarin mau nginep di rumah, langsung diizinin nginep, fadhol silahkan. Nginepnya Sayyidina Amr bin Al-As pengen ngintip ibadahnya apa. Ternyata begitu diintip gak punya ibadah. Sholat aja selebihnya kayak kita, kata Sayyidina Amr bin Al-As, gak punya ibadah yang lebih. Sampai 3 hari nginep di rumahnya tuh orang. Selesai 3 hari nginep, Sayyidina Amr bin Al-As ngomong, maafin, saya sebenarnya gak punya masalah di rumah. Saya cuman heran kenapa Nabi bilang kamu itu penghuni surga. Emang ada amalan apa yang kamu perbuat yang kami tidak lihat? Berarti ini amalan apa, Bu? Amalan hati. Amalan apa yang kamu perbuat yang kami tidak bisa lihat? Hatimu punya amalan apa? Dia senyum. Dia bilang, saya selama hidup gak pernah iri. Saya selama hidup gak pernah iri. Saya selama hidup gak pernah ngeliat orang lain hidupnya lebih enak dari saya, nggak ada. Saya selalu ngerasa hidup saya yang paling enak. Saya selalu ngerasa saya yang paling banyak dikasih nikmat. Saya yang paling ngerasa kalau saya adalah orang yang paling disayang sama Allah. Saya selalu ngerasa Allah yang paling perhatian sama saya dibanding hamba-hambanya yang lain. Dia begitu. Gak punya amalan. Amalannya amalan hati. Dia bilang apa? Saya gak pernah iri. Saya selalu ngerasa saya yang paling-paling. Bukan sombong. Dia gak sombong. Bukan sombong. Tapi dia ngerasa apa yang Allah kasih itu adalah yang paling-paling Allah berikan yang terbaik buat dia. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Dan ternyata yang paling membuat Nabi melirik adalah orang yang hatinya bersih. Kata Nabi, mau lihat penghuni surga? Lihat tuh. Bentar lagi masuk. Dicariin sama sahabat, amalannya apa? Enggak ada amalannya. Gak punya amalan, tapi ternyata begitu ditanya, amalannya hatinya bersih dari iri. Coba kadang-kadang kita koreksi diri kita sekarang. Berapa banyak kadang-kadang kita suka ngelihat hidup orang lebih nikmat dari kita. Berapa banyak kadang-kadang kita ngerasa nikmat yang Allah berikan kepada orang lebih banyak daripada yang Allah berikan untuk kita. Berapa banyak seringkali kita ngerasa ternyata perhatian Allah lebih ketimbang Allah memperhatikan kita. Berapa kali yang paling menyedihkan adalah kita bahkan mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia bisa lebih, kenapa aku tidak ya Allah? Kenapa kau berikan dia lebih, kenapa aku tidak? Saat hati kita berkata-kata semacam itu, kita perlu tahu Nabi Muhammad gak lirik kita. Nabi Muhammad gak lihat kita. Dan sudah Allah katakan besok orang yang bakal ngadep ke saya, datang ke saya, man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya bersih, hatinya paling selamat. Dia yang paling bakal, yang paling disambut. Dia yang paling disambut. Di sana ada orang ngedeketin Allah dengan Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran. Di sana ada orang yang deketin Allah dan Rasulnya dengan sunnah. Sunnah Nabi apapun sebisa mungkin mereka lakukan. Di sana ada orang yang ngedeketin Allah dan Rasulnya dengan ilmu. Maka ilmu dia perdalam agar dia menjadi orang yang diperhatikan dan dilirik oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ternyata Bu,
ada amalan yang kita tanpa perlu mengerjakan banyak hal, cuman tinggal mengatur bagaimana hati kita terjaga dari merasa kalau Allah kurang ngasih kita. Gimana hati kita terjaga dari merasa nikmat orang lebih ketimbang nikmat yang Allah berikan sama kita. Penyakit iri yang ternyata Nabi minta kita waspadain, ternyata emang penyakit iri yang paling sering kali menjerumuskan kita selama hidup di dunia ini. Dan Habib Umar pernah bilang, Bu, siapa yang pengen besok di akhirat ketemu sama Nabi? Pengen besok di akhirat duduk bersanding dalam barisannya Nabi. Pengen besok di akhirat kalau mau pilihannya masuk surga bareng sama Nabi. Pilihannya apa? Jadikan hatimu hati yang paling bersih. Karena orang yang paling layak bisa menjadi orang yang duduk dalam barisannya Nabi hanya orang-orang yang punya hati yang bersih. Kita ngerasa gelisah, hati kita gak suka, hati kita gak nyaman. Wasilahnya Nabi Muhammad. Wasilahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tiap kali kita datang di maulid yang kita minta apa? Kita minta semua hajat, tapi satu hajat yang gak pernah boleh ditinggal. Minta hati yang bersih. Minta hati yang bersih. Kenapa? Karena hatimu yang bersih yang menentukan matamu besok bisa melihat Nabi Muhammad. Hatimu yang bersih yang akan menentukan besok kamu bisa duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Hatimu juga yang bersih itu yang bisa membawamu bisa berada di surga tertinggi bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita duduk di majelis maulid, duduk di majelis ilmu, kita duduk di tempat-tempat kebaikan, minta sama Allah, ya Allah, kalau di hati ini ada iri, di hati ini ada dengki, di hati ini ada benci. Kesadaran pertama yang perlu kita sadari, kebencian, kedengkian, iri yang ada di dalam hati adalah penghalang utama kita bisa bertemu dengan Nabi. Penghalang utama kita bisa bersanding sama Nabi. Maka minta, ya Allah, lepasin perasaan ini. Untung Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kita kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan Allah selalu mengampuni dosa-dosa para umatnya. Mau sebanyak apapun bilangan dosa-dosa kita, mau sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita, ternyata Allah gak pernah tutup pintu ampunannya buat kita semua. Apalagi kalau datangnya lewat pintunya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka pintumu untuk meraih ampunannya jauh lebih terbuka, jauh lebih besar, jauh lebih mudah. Maka gunakan, manfaatkan sebaik mungkin saat kita duduk di majelis maulid. Bukan hanya kita minta tentang kepentingan-kepentingan dari urusan dunia, tetapi justru kita minta sama Allah kepentingan yang dengannya di dunia ini kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Kalau kita ngerasa ada gak suka, ada benci, ada iri dengan siapapun, buang jauh-jauh dari hati. Kenapa? Karena gantinya adalah kamu lihat Nabi Muhammad. Katakan pada hatimu, kau tidak layak membenci siapapun. Kenapa? Karena hati ini ingin dilirik oleh Nabi Muhammad. Katakan pada setiap hati kita yang dirundung gelisah, merasa tidak senang melihat kenikmatan orang, katakan padanya, gantinya nikmat yang kau inginkan itu adalah kau mendapatkan Nabi Muhammad. Dulu di zaman Nabi juga pernah terjadi. Saat Nabi SAW pulang dari peperangan, orang-orang Mekah yang mau pulang ke Mekah sama Nabi dikasih harta rampasan lebih banyak.
Nabi kasih mereka hadiah lebih banyak. Maka timbul omongan-omongan di belakang dari orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Kok Rasulullah kasih orang Mekah lebih? Kok Rasulullah malah belain orang Mekah? Kan mestinya yang dikasih kita orang Madinah. Kita tuh kan orang yang dekat sama Nabi. Kita tuh kan tetangganya Nabi. Kita tuh kan orang yang ngebela Nabi. Mestinya yang dapat lebih tuh kita. Mereka bicara di belakang Nabi sampai terdengar ke telinga Nabi. Maka semua orang-orang Ansor dikumpulin sama Nabi. Kumpul sini duduk. Kalian semuanya orang-orang Madinah sini kumpul duduk. Adakah kalian mempertanyakan apa yang kubagikan dari harta rampasan kepada sahabat-sahabat kalian orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah? Semua sahabat Ansar tertunduk malu dengan pertanyaan Rasulullah. Kata Nabi, kalian meragukan pembagianku? Kalian meragukan kenapa aku berikan orang-orang Mekah lebih, sementara yang seharusnya ku beri lebih adalah kalian? Orang-orang Ansar tertunduk malu. Salah satu dari mereka kemudian berkata, iya Rasulullah, bukankah nahnu Ansarak? Bukankah kami itu pembelamu yang pantasnya diberi lebih? Bukankah kami ya Rasulullah? Mengapa kau berikan orang-orang Muhajirin yang mana mereka semua datangnya dari Mekah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ku berikan mereka lebih karena mereka pulang ke Mekah tidak membawa aku. Kuhibur hati mereka dengan memberi mereka lebih karena mereka tidak membawa pulang aku. Kata Rasulullah, ku berikan kalian jatah yang lebih sedikit karena bandingannya adalah aku pulang bersama kalian ke Madinah ini. Aku pulang dari perang bersama kalian ke Madinah ini. Tidakkah aku lebih berharga daripada harta rampasan perang? Rasulullah bilang, tidakkah aku lebih berharga? Semua orang-orang Ansar bilang, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini kalau kau ingin berikan semua harta rampasan kepada kaum Muhajirin, berikan. Asalkan kami punya dirimu. Asalkan kau tidak pernah pindah dari kota ini. Asalkan kau selalu menjadi tetangga kami. Asalkan kau selalu bersama dengan kami. Bilang sama hati kita, hai dengki, hai benci, kau tidak layak di hatiku. Kau tidak pantas menetap di sini. Karena ini adalah tempat kekasihku Muhammad. Katakan pada hatimu yang sedang merasa mengapa nikmat itu dimiliki oleh dia, mengapa dia yang mendapatkan itu. Katakan pada hatimu, tak apa mereka punya dunia seisinya, asalkan aku punya Nabi Muhammad. Biar mereka punya apapun yang mereka mau di dunia ini, asalkan hatiku bersih dan aku punya Nabi Muhammad. Modal kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Dan ternyata Nabi Muhammad mau sambut kita dengan berbagai macam dosa yang kita punya. Tetapi jika kau tanya siapa yang Nabi minta dan siapa yang Nabi suka, Nabi paling suka mereka orang-orang yang hatinya bersih dan selamat dari segala dosa. Nabi mau lihat ibadah kita. Nabi mau lihat kita menghidupkan sunnahnya. Nabi mau melihat kita rajin dalam ibadahnya. Tapi Nabi lebih mau melihat kita bersih hatinya. Nabi lebih mau melihat kita selamat dari dengki di dalam hati kita semua. Dan kita pegang apa yang Allah sampaikan. Ayat di mana Allah beritahukan kepada kita bahwa semua dosa Allah bakal ampunkan. Semua kesalahan Allah bakal ampunkan. Kenapa? Karena Dia yang punya nama Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Penyayang. Apa yang Allah katakan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala la
taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui dosa, yang melampaui batas dari perbuatan maksiat. La tagnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sumber rahmatmu adalah Nabi Muhammad. Kau minta kami tidak berputus asa karena memang kami punya Nabi Muhammad. Harapan yang besar kami miliki melalui Nabi Muhammad. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua. Ampuni kesalahan-kesalahan kami semua. Ampuni kesalahan-kesalahan hati kami semua. Ampuni dosa-dosa yang selama ini menghalangi kami untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Ampuni ya Rabb jika di hati kami selama ini punya iri. Ampuni ya Rabb jika di hati kami selama ini punya dengki. Ampuni ya Rabb jika di hati ini selama ini selalu merasa kurang akan yang kau beri. Ampuni ya Rabb jika selama ini hati ini dipenuhi dengan benci. Ampuni ya Rabb kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa hati ini. Karena ya Rabb kami mohon jadikan hati ini adalah hati yang paling dicintai Nabi. Jadikan hati kami adalah hati yang paling disayangi oleh Nabi. Jangan hanya diri ini, tetapi ya Rabb hati kami adalah hati yang paling dipandang oleh Nabi. Hati yang paling bersih yang membuat kami layak besok duduk berdamping bersama dengan Nabi. Ya Allah, jika di dalam hati ini ada sesuatu yang membuat Nabi tidak suka terhadap kami, maka ya Rabb dengan pintu rahmat-Mu yang begitu luas, ya Rabb dengan pintu rahmat-Mu Nabi Muhammad, maka kami minta ya Rabb jadikan hati kami hati yang didirik Nabi Muhammad, hati yang diperhatikan Nabi Muhammad, hati yang besok mengantarkan kami untuk bisa melihat Nabi Muhammad, hati yang membuat kami layak untuk meminum telaga Nabi Muhammad, hati yang membuat kami layak ya Rabb masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, maka jangan pulangkan kami dari tempat ini kecuali ya Rabb kau telah ampunkan semua dosa-dosa kami. Jangan pulangkan kami dari tempat ini ya Rabb kecuali kau telah bersihkan hati kami. Jangan kau pulangkan kami dari tempat ini ya Rabb kecuali kau anugerahkan kami syafaat Nabi. Allahumma ya Allah, jika ada nikmat yang ingin kau ambil, ambil asal jangan Nabi. Ambil apapun yang ingin kau ambil, namun sisakan nikmat-Mu Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, jika kau tanya apa yang kami inginkan di dunia ini, ya Rabb kami mau bersama dengan Nabi di dunia, bersama dengan Nabi di barzakh, bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat ya Rabb. Maka ya Rabb di tempat yang kau hadirkan para malaikat hari ini, bahkan juga di tempat yang kami yakini dengan hadirnya rohnya Nabi kami, maka ya Rabb kumpulkan kami semua dan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami,
semuanya ya Rab, sahabat-sahabat kami untuk menjadi orang-orang yang besok berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ya Rab, jadikan kami besok yang ada di bawah bendera Nabi Muhammad. Ya Rab, jadikan kami semua besok orang-orang yang akan kumpul dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Mereka semua ya Rab dan orang-orang yang kami kasihi ya Rab. Amin amin ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rab min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.